Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kang Nawid dimatiin dulu Kang. Ila amdati ruhi Assalamualaikum Gus. Bentar. dalam pengobat bisa bin qadiran filani wa ila ruhi sayyidi Syekh al-Filani wa ila ruhi ya Syekh Ahmad al-Qut'ani wa ila ruhi ya Jimu Hasim Asy'ari Jaiji wa Habatullah Jaiji Bisri Samsuri wa Ibrahim Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Itu Kang Nawid lagi naik motor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali lagi ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita diakui sebagai umatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, langsung saja nggih kita melanjutkan dan ini insya Allah dihatamkan ya pengajian kitab Arbaun Al-Qadiriyah pada halaman terakhir nggih, halaman terakhir halaman ke-29 hadis ke-39 dan 40 insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu tasi'u wa salasun. Utawi kiku hadis kang nomor 9 wa salasuna lan nomor 30. Berarti nomor 39. Hadis nomor 39 menerangkan asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan piro-piro asma. Asma itu nama. Menerangkan beberapa namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbarona mengabarkan kepada kita, siapa yang mengabarkan? Abu Bakar, yaitu Abu Bakar namanya Ahmad bin Muqarrab. Ini Abu Bakar bukan Abu Bakar sahabat Nabi, bukan ya. Abu Bakar seorang ulama. Namanya Abu Bakar Al-Muqarrab, Ahmad ibnul Muqarrib bin Hasan As-Sufiyu. Akhbarona mengabarkan kepada kita Abu Thahir Ahmad bin Hasan Al-Baqilaniyu. Akhbarona Abul Qasim Abdul Malik bin Bishran. Akhbarona Abu Sahal Ahmad bin Ziyad Al-Qattanu. Hadasana Abu Yahya Abdul Karim Ibnul Haisami. Hadasana Abul Yaman. Akhbaroni menceritakan, mengabarkan kepada saya, siapa? Su'aib An-Zuhri. Akhbaroni Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi. Jadi rawi utamanya adalah bapaknya Jubair, yaitu Mut'im. Mut'im itu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Qala, sahabat Mut'im mengatakan, sami'tu midanget sapa ingsun, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, ya. Jadi yaqulu sedang bersabda. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innali taman setuhune kaduwe ingsun asma'a ana pira-pira jeneng. Temen iku setuhune kaduwe ingsun iku asma'a ana pira-pira jeneng. Ya. Sesungguhnya aku punya beberapa nama, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku punya beberapa nama. Satu, ana Muhammadun. Ana utawi ingsun iku Muhammadun, aran Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi namanya satu Muhammad.
Nggih, Muhammad wa ana Ahmad dan saya Ahmad. Nah, saya Muhammad, saya Ahmad, wa ana dan saya al-mahi. Mahi namanya. Mahi itu artinya orang yang menghapus, ya, orang yang menghapus. Mahiyun al-mahiyu itu artinya menghapus. Alladzi yamhullahu azza wa jalla bi al-kufra. Alladzi yamhu kang menghapus sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla bi kelawan ingsun al-kufra ing kekufuran. Yang denganku Allah Subhanahu wa taala menghapus kekufuran. Atau bisa diartikan karena perantaraku Allah menghapus kekufuran. Wa anal hasyir dan juga aku namanya al-hasyir. Hasyir itu orang yang menggiring, orang yang menggiring ya. Hasyirun itu orang yang menggiring. Wa anal Waalaikumsalam. hasyirun salam monggo Pak Ji. Wa anal hasyir dan Assalamualaikum. aku orang salam monggo. Wa anal hasyir dan aku orang yang menggiring atau mengumpulkan. Alladzi yahsyurullahu nas, alladzi yahsyuru kang giring sapa Allah Gusti Allah annasa ing menungsa ala qadami ing atase delamaan ingsun. Saya adalah orang yang menggiring, yang mengumpulkan atau menggiring gitu ya. Yang Allah menggiring manusia ada di bawah naunganku. Yang Allah menggiring manusia ada di bawah naunganku. Wa anal aqib dan saya juga namanya Aqib. Jadi kalau jenengan punya anak, punya cucu, namanya Aqib. Muhammad Aqib. Wah, Aqib itu artinya apa? Aqib itu artinya penutup, pungkasan. Wa anal aqib dan saya adalah aqib. Wal aqib dan aqib itu artinya alladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Alladzi laisa ora ono, alladzi laisa ora ono ba'dahu ing dalam sawise aqib atau sawise nabi, apa nabiyyun nabi lagi. Nah, ini nama-nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu keterangan namanya Kanjeng Nabi itu ada 201, Pak. Nama dari Kanjeng Nabi niku ada 201 nama dari Kanjeng Nabi. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Aqib, ada Hasyir, ada Mahi, ada Toha. Makanya jenengan sering dengarkan ala Toha Rasulillah. Toha itu namanya Rasulullah. Yasin namanya Rasulullah. Ya, jadi namanya Rasul banyak. Ada Toha, ada Yasin, ada Aqib, ada Sinten Malik, ada Mahid Dunub, ada macam-macam lah. Ada 201 namanya Kanjeng Nabi. Tapi pada riwayat ini Nabi hanya menyebutkan ana Muhammad, ana Ahmad, ana Mahi, ana Hasyir, ana Aqib. Hanya menyebutkan 5. Tapi mayoritas ulama mengatakan namanya Rasul itu 201, Pak. 201. Nah, Nabi itu punya nama, namanya Muhammad. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Makanya dari segi namanya saja Kanjeng Nabi itu punya mukjizat. Muhammad artinya terpuji kan. Maka ketika Abu Jahal juluki Kanjeng Nabi Muhammad orang gila, orang penyihir, kan yang nggak gatuk, Pak, nggak cocok dengan nama Muhammad. Coba jenengan angen-angen. Abu Jahal menyematkan gelar gila kepada Kanjeng Nabi, menyematkan gelar ahli sihir. Maksud kalau diartikan Muhammad sahir, berarti orang yang terpuji penyihir, orang yang terpuji bodoh. Ya kan nggak cocok, Pak. Muhammad bodoh, padahal Muhammad orang yang terpuji bodoh. Kan nggak cocok secara makna, Pak. Itu kenapa nama Muhammad sendiri adalah mukjizat. Nama Muhammad sendiri itu mukjizat. Coba jenengan kalau sholawatan kan enak. Ya, Sallallahu ala Muhammad. Coba kalau nabinya namanya Rusmo, Sallallahu ala Rusmo, kan susah, Pak. Atau nabi namanya Musodik, Sallallahu ala Musodik, Sallallahu ala Musod, kan nggak cocok loh, Pak. Apalagi Tukimin nama nabinya, nggak cocok belas, Pak. Tapi kalau Sallallahu ala Muhammad cocok, Pak, enak nih, ya kan? Enak. Itu dari segi nama aja Nabi Muhammad itu sudah mengandung mukjizat dari segi nama. Sehingga orang-orang kafir ku ya kewalahan bagi carane kepiye Nabi Muhammad dijatuhkan. Dari segi namanya saja mukjizat. Muhammad, orang yang terpuji. Lah orang-orang di India ada yang mengatakan Muhammad itu bukan nabi.
Yang nabi itu Ahmad. Bilangnya begitu kan. Makanya di India ada namanya Mirza Ghulam Ahmad. Alirannya namanya aliran Ahmadiyah. Loh kok iso? Lah iya nang Quran itu disebut Ahmad. Sebab dulu Nabi Isa cerita akan datang seorang rasul mim ba'di ismuhu Ahmad. Setelahku namanya Ahmad. Lah orang-orang Islam yang keliru bilang berarti Muhammad bukan nabi terakhir. Wong ning Quran jenenge Ahmad, berarti yang terakhir itu Ahmad. Ono wong jenenge Mirza Ghulam Ahmad. Weh dinabikan. Dinabikan Mirzanya diem saja. Akhirnya jadi aliran Ahmadiyah. Jenengan wonten pernah dengar ya ada aliran Ahmadiyah. Itu Ahmadiyah itu alirannya ada dua Pak. Ada aliran Ahmadiyah Lahore, ada aliran Ahmadiyah Qodian. Jenengan cukup ngerti mawon nggih. Jadi intinya Mirza Ghulam Ahmad itu nggak ngaku nabi Pak sebenarnya. Mirza Ghulam Ahmad, pendiri gerakan Ahmadiyah itu nggak ngaku nabi. Tapi orang-orang nyebut dia nabi, dianya diem. Yuk kayak misalkan Kang Rusmo pernah ngaku wali, tapi udah koncone ngomong, Rusmo wali, Rusmo wali. Dianya diem aja. Akhirnya dikultuskan jadi wali, padahal dia nggak ngaku wali gitu loh Pak. Walino, Walino. Nah, beda lagi nih, beda lagi nih kok. Suhu nih kok gitu. Nah, jadi Ahmad itu maksudnya ngeten, Mbak. Nabi Isa dalam Quran itu dijelaskan, akan datang seorang nabi setelahku namanya Ahmad. Ahmad itu artinya lebih terpuji. Kalau Muhammad orang yang terpuji, kalau Ahmad lebih terpuji, begitu. Orang yang lebih terpuji. Jadi seakan-akan Nabi Isa bilang akan datang nabi setelahku namanya lebih terpuji daripada aku. Bukan Pak Puji tonggone Pak Yakub, bukan. Lebih terpuji. Mim ba'dismuhu Ahmad. Setelahku namanya lebih terpuji, lebih mulia begitu. Kira-kira begitu. Nah, itu namanya Ahmad, gitu. Jadi Kanjeng Nabi namanya Ahmad, dan jenengan nyebut Muhammad ya sama, nyebut Ahmad ya sama, nyebut Yasin ya sama, itu nyebut Kanjeng Nabi. Gitu. Wa anal mahi, dan saya adalah al-mahi. Ya, alladzi yamhu Allah azza wa jalla bi al-kufra, yang Allah menghapus kekafiran sebab aku. Oleh sebab Kanjeng Nabi lah kemudian kufur-kufur itu hilang, gitu. Sebab Kanjeng Nabi kemudian kekufuran hilang. Makanya yang sering jenengan solawatan niku grupnya Mbah Walino, ya mahid dunubi kan ada nggih solawat ya mahid dunub, wahai Nabi Muhammad yang menghapuskan dosa. Karena sebab Kanjeng Nabi Muhammad dosa-dosa kita terhapus. Makanya jenengan jangan sampai nopo namine, jangan sampai lalai atau lupa membaca solawat. Apalagi niki dari hari Jumat Pak. Hari Jumat perbanyak baca solawat. Kalau kita baca solawat, itu solawat satu, Pak. Ini kan baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Satu aja, itu 10 kebaikan diangkat oleh Allah. 10 kejelekan dihapus oleh Allah. 10 derajat diangkat oleh Allah. Satu solawat, Pak. Satu solawat. Ya. Tapi kalau nyebut solawat Kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya disebut, ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang bagus itu. Salimnya juga disebut. Orang kalau baca sholawat nggak ada salimnya, itu makruh hukumnya. Sebabnya nopo? Qur'annya jelas. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Nah, ada salimunya. Maka kalau baca sholawat yang lengkap. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi juga nggak apa-apa. Nah, napa malih niki kula nggih sekalian ngiras-ngiros pendak hari Jumat, pendak hari Jumat ba'dal asr. Setiap hari Jumat ba'dal asr jenengan baca sholawat niki 80 kali, Pak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, 80 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau ulangi malih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berapa kali? 80 kali. Setiap hari Jumat habis asar. Setiap habis Jumat habis asar. Berarti seminggu 80 nggih. Seminggu hari Jumat aja. Nopo khasiate? Biasanya kan kita ngaten. Nopo fadilahnya? 80 tahun dosa kita diampuni, Pak.
80 tahun dosa kita diampuni. Ya, insyaallah. Selawatnya ngoten nggih, syahwatnya seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 80 kali setiap hari Jumat habis asar. Biar apa? Biar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih Bang nggih, dilanggengkan nggih baca selawat. Begitu. Nggih, monggo. Tidak ada kabar bahagia paling menggembirakan, Pak. Ya, salah satu kabar menggembirakan ya kita diampuni dosa-dosa kita. Ya, monggo selawatnya diperbanyak apalagi hari Jumat. Wa anal hasir, dan saya adalah hasir yang menggiring. Alladzi yahsyurullahu an-nasa ala qadami, yang Allah menggiring atau mengumpulkan manusia ada di bawah telapak kakiku. Bahasa aslinya begitu, ada di bawah telapak kakiku atau ada di bawah naunganku. Makanya kita nanti masuk surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad, Pak. Makanya dalam doa kamilin, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Wa tahta liwa'i itu artinya apa? Di bawah benderanya Kanjeng Nabi. Jadi kita nanti ke surga bareng kalau Kanjeng Nabi. Ya meskipun kita barisan terakhir ya nggak apa-apa nggih Bang. Harus mau barisan terakhir ora apa-apa, sing penting dalam barisannya Kanjeng Nabi. Daripada barisannya Abu Jahal kan ya repot. Ya. Nanti orang niku bareng-bareng ke surga, Pak. Yang orang ahli sodako nanti ikutnya siapa? Ikutnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman di bawahnya Rasulullah, pemimpinnya Sayyidina Utsman. Yang ahli ilmu nanti ikutnya Sayyidina Ali. Yang orang jujur ikutnya Sayyidina Abu Bakar. Ada rombongan-rombongannya, Pak. Klaster-klasternya, tapi tetap di bawah naungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau yang kenali nang surga niku masuk surga enggak sendirian, bareng-bareng. Qur'annya jelas, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan masuk surga berbondong-bondong, bareng-bareng. Jadi ojo seneng ngafir ke orang. Karo bojone ora. Ya kalau bojone sampean ya sampean mlebu surga, nah sampean mlebu surga ya ditinggal sampean. Bojone nikah meneh mending surga. Mulane sih pastikan anak istri kita beriman, ya passwordnya sama. Passwordnya ora sama ya bakal mlebu bareng, Pak. Ngoten nggih. Kula sering ditakeni, Pak, bagaimana saya nanti ketemu lagi nggak dengan istri saya? Ketemu. Meskipun misalkan meskipun nanti kita makamnya beda. Yang laki-laki di Sumatera, yang istrinya perempuannya di Papua makomnya misalkan, tetap ketemu, Pak. Qur'annya jelas ngoten. Yang penting sama-sama iman. Nah, orang sama-sama iman, nggak sama-sama soleh, meskipun kuburannya jejer, satu komplek, kok nggak iman, beda imannya, beda amal solehnya, nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu, meskipun sama kuburannya bareng. Oke, jadi yang menyatukan kita adalah iman dan amal. Ya, kita akan ketemu lagi dengan anak-anak kita, dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, asalkan passwordnya sama. Ada ya. Maka dipastikan anak istri kita, keluarga kita itu harus iman, harus beramal soleh, biar kita bersama lagi. Kalau Kang Rusmo, wah mending ganti mawon Pak Ustadz, mau pengen sing baru, sing lama ning dunia aku diomongi mulu. Waduh, berat banget. Wah yang siji iku berat jen. Nggih, wa anal akib, dan saya akib. Akib itu artinya penutup, pungkasan, nggih, penutup. Wal akib alladzi laisa ba'dahun nabi. Yang namanya akib itu berarti enggak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Maka kita harus yakin bahwa nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad nabi akhirul zaman, khatamul anbiya wal mursalin. Penutup para nabi, penutup para rasul. Jadi lamun ada saiki ada orang ngaku nabi, ya jangan percaya. Mau saya mesti bisa terbang kayak mau menggandakan uang kayak Kanjeng Dimas ngaku nabi, jangan percaya. Ya ada Kanjeng Dimas saniki buka lagi prakteknya gara-gara udah bebas. Kanjeng Dimas yang ngandalkan uang. Pak Samsudin niku ya pokoknya jangan ngaku nabi ya, jangan dipercaya pokoknya. Ada orang ngaku nabi, usah percaya. Mau hebat koyo apa, mau sakti, mau dirudal nggak mempan, mau apa. Pokok kalau ada orang ngaku nabi, ya harus dipercaya. Jadi kita harus yakin bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, al-akib. Akib itu artinya nabi terakhir. Itu beberapa asma nabi. Yang jenengan boleh mewiridkan, boleh. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Akib, ya Rokib misalkan ya. Ya Yasin, ya Toha.
Tapi yang masyhur di kitab-kitab itu, saya punya kitab Dalailul Khairat, itu ya nama Nabi ada 201. 201 nama Nabi. Kalau di sini cuma disebutkan 5. Bon. Terakhir. Al hadisul arbaun, utawi hadis kang nomor 40. Arbaun, arba'in itu artinya 40. 40. Kok kenapa sih ulama banyak yang ngarang kitab arba'in? Imam Nawawi punya Arba'in An-Nawawi. Dan niki Syekh Ahmad Al-Qut'ani Arba'un Al-Qadiriyah. Ada banyak ulama ngarang arba'in, Pak. Sebab dawuhnya Kanjeng Nabi, siapa orang yang hafal 40 hadis tentang masalah agama, maka dia akan dijamin mendapatkan surga, Pak. Dibangkitkan dengan orang-orang yang soleh, dibangkitkan dengan orang-orang yang ahli ilmu. 40 hadis. Lah Kang Rusmo wis apal piro hadis iki? Ket mulai Ramadan wis apal piro iki? Ini hadisnya pendek-pendek loh, Pak. Hadisnya pendek-pendek. Ya, apal hadis innamal a'malu binniyat. Rawahu kalender. Lihat nih kalender sih, ya. Ada innamal a'malu binniyat. Ya ini 40, ya. 40 hadis. Apal 40 hadis dibangkitkan dengan orang-orang yang soleh ahlul ilmi. Kata Rasulullah itu dalam Muqaddimah Arba'in Nawawinya Imam Nawawi. Ya, jadi arba'in itu orang banyak ngarang hadis arba'in, Pak. Karena jaminannya begitu. Orang kok hafal 40 hadis tentang masalah agama, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah ketika hari kiamat bersama orang-orang yang ahlul ilmi, bersama orang-orang yang soleh. Nah, pun terakhir, al-hadisul arba'un, hadis yang nomor 40, ahlul jannati, utawi nerangaken ahlul jannah. Ya, nerangaken penduduk surga. Nerangaken penduduk surga. Akhbarona ngabaraken ing kita siapa? Abul Mudhaffar, bapaknya Mudhaffar. Siapa namanya? Hibatullah. Abul Mudhaffar namanya Hibatullah bin Abdullah bin Ahmad bin Umar bin Ash'as As-Samarqandiyu. Samarqandi. Samarqandi ya Samarkand, daerah Samarkand. Berarti sekarang daerah pundi niku? Uzbekistan ya. Daerah Uzbekistan. Bukhara niku. Ya, sekarang negara Uzbekistan ya, Samarkandi. Tapi dalam masalah Wali Songo, jenengan kan sering dengar ya, Syekh Ibrahim Asmarokondi, itu masih debatable. Syekh Ibrahim Asmarokondi itu bapaknya Sunan Ampel. Ada yang mengatakan Asmarokondi memang beliau dari Uzbekistan, ada yang Asmarokondi bilang Asmarokondi itu asma dari Asmoro, yang dicintai. Asmara itu kan cinta. Jadi Asmarokondi, Syekh Ibrahim Asmarokondi yang makamnya di Tuban itu, bapaknya Sunan Ampel, mbahnya Sunan Bonang, itu bukan dari Samarkand, tapi namanya digelari As-Samarkandi, Asmorokondi. Asmoro itu artinya yang dicintai. Ya Allah alam. Ada yang bilang memang dari Samarkand, dari Uzbekistan. Allah alam, itu sejarah, versi sejarah. Ahbarona mengabarkan kepada kita siapa? Abu Muhammad Ja'far bin Ahmad bin Husain As-Sarraj. Akhbarona Abul Husain Muhammad bin Mudhaffar Ad-Daqaq. Akhbarona Abul Fadl Ubaidullah bin Abdurrahman Az-Zuhriyu Al-Harbiyu. Haddasana Ja'far bin Muhammad ibn Hasan bin Mustafad Al-Fayruyabi. Haddasana Qutaibah bin Sa'id. Haddasana Ibnu Lahiyah an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah. Riwayatnya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad qala, dawuh, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad bersabda. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad juga diriwayatkan dalam kitab sahih rawahu Imam Abu Ya'la, Abu Ahmad, rawahu Imam Ahmad. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, Rasul dawuhnya gini, ahlul jannati, utawi penduduk surga, adapun ahlul jannah, dari penduduk surga, yaquluna fiha wa yashrabuna, ya makan ya minum. Penduduk surga itu ya makan ya minum. Wala yamtakhituna, tapi tidak mengeluarkan ingus, enggak riak, enggak batuk, enggak ngeluarin ingus. Itu penduduk surga. Bedanya kita dengan di surga. Ini surga itu karena kolera, Kang Rusmo. Langka penyakit. Orang penyakit, pilek ya ono, pilek batuk, mencret gak ono. Mangan terus gak ono mencret. Sumeng ra ono sumbeng. Ya kuluna fiha wa yasrabuna, ya makan ya minum. Lah makannya ahli surga itu piye toh? Makannya ahli surga itu, Pak, niku dalam keterangan niku itu sesuai dengan makanan kita di dunia. Jadi makanan di dunia kita tuh enaknya apa nih? Kayak misalkan Kang Rusmo, wah saya mau hobinya makan nasi padang di dunia, kok ketemu nih surganya nasi padang, Pak.
Jadi apa yang kita sukai di dunia itu di sana ada. Lah kita sukanya pecel ya nih kono pecel, Pak. Terus ulama ngoten. Yang harus mau jengkol. Harus mau jengkol. Jadi yakuluna makan wa fiha dalam surga wa yasrabuna dan minum, tapi wala yamtakhituna tidak mengeluarkan dahak atau tidak mengeluarkan ingus. Wala yataghawatuna dan juga tidak buang air besar, tidak BAB, wala yabuluna tidak kencing. Ning surga ora ono WC, ora ono empang, jamban gak ono. Ya terus gimana makan terus minum terus masuk gak kencing gak BAB. Innama yakunu ta'amuhum dalika jusaan wa roshan. Nah, makanan yang dimakan ahli surga itu jusaan jadi ampas, jadi sendawa gitu loh, Pak, doang. Jadi sendawa. Waroshan dan jadi keringet. Karoshil misik seperti keringet, baunya kayak minyak wisik. Jadi mangannya ahli surga niku ora jadi kotoran, jadinya cuma sendawa, gitu doang. Jadi gitu terus jadi keringet. Keringetnya ahli surga misik. Lah keringetnya kita kecut paning dunia. Keringetnya kita kecut. Keringet ahli surga membunuh misik. Misik sing jelas, sing bener nggih. Nah misik sing murah mah membunuh ora enak. Misik yang bagus, minyak misik. Nggih. Itu di surga begitu, Pak. Jadi tenang mawon nggih. Ning surga ana wong kurus apa ora? Gak ono, Pak, ning surga orang kurus ki ora ono. Orang kurus ora ono. Apalagi Nggak harus mau jadi lemu. apalagi kekurangan gizi, tidak ada di surga kurang gizi. Oke. Jadi ngoten saestu, Pak. Ning surga ki ora ono wong kurus. Wong tua ya gak ana. Wong tua ora ono paling surga niku. Jadi dulu pernah Kanjeng Nabi niku dilapori nenek-nenek tua. Ya Rasul, kata nenek-neneknya. Saya kira-kira masuk surga apa enggak? Kata Rasulullah guyonan. Di surga nek enggak ada orang tua. Kata Rasulullah begitu. Neng surga gak ada wong tua. Kisi nenek-nenek nangis guling, Pak. Nangis guling. Ya Allah, dari Kanjeng Nabi wong tua orang mlebu surga. Berarti aku orang mlebu surga tua. Kempot, nini, pewot, ya kan? Nangis, Pak. Ketemu Sayyidah Fatimah. Nek, nopo nangis? Jari abahmu aku ora mlebu surga wong tuwa kata. Lah Fatimah lapor ambek bapak Bah, jare wong tuwa ora mlebu surga. Ya emang ora mlebu surga. Lah kok iso? Ya ini surga enom kabeh kok. Jadi wong tuwa sing mlebu surga dadi enom maning 33 tahun, 34 tahun. Kan lagi ideal-idealnya nggih. Tenang mawon pokoknya nggih. Pak Herman tenang aja. Neneknya dioplas dulu, Pak Ustaz. Dioplas. Oke, jadi harus khawatir ya, harus khawatir. Sing uban-ubanan nangga di servis doyo. 33 sampai 34 niku penghuni surga, Pak. Ya lagi ideal-ideal ini. Lagi semangat-semangat, lagi kuat-kuat. Ini ku penghuni surga. Oke. Jadi keringetnya mawon mambu misik. Lah niki kan cerita sing dawuh Kanjeng Nabi ya, kita iman gitu sing dawuh Kanjeng Nabi. Ya. Wa yulhamuna dan diilhami, penduduk surga itu diilhami at-tasbiha membaca tasbih wa tahmida dan membaca tahmid. Tasbih itu subhanallah subhanallah, tahmid itu alhamdulillah alhamdulillah. Kama tulhamuna nafsa seperti halnya diilhami nafas. Seperti halnya diilhami nafas. Jadi yang surga niku nak ngucap subhanallah, ngucap alhamdulillah itu setelan itu Pak. Setelan. Seperti halnya kita di dunia nafas ini bukan setelan, Pak. Kita kan tiap detik nafas, setelan tanpa kita kepengin. Ya nafas sendiri aja. Ono wong ora pengen nafas. Ya diumumkan yang masjid, digotong. Ada orang kok, wah aku bosen nafas. Ya kan setelan, Pak. Nafas jalan sendiri setelan. Nah begitu juga di surga disetel orang ke tahmid tasbih setelan bawaan itu loh Pak. Jadi tiap detiknya ya subhanallah alhamdulillah tiap detiknya begitu. Ya, tiap detiknya. Lihat terus kan kita tanya Pak. Neng surga jari anak katanya di surga ada apa sungai yang mengalir di atas apa di bawah rumah gitu ya. Tajri min tahtihal anhar. Yang di bawahnya mengalir sungai. Ning Bogor ya akeh, ning Bandung ya akeh, ning Guci ya akeh. Iku piye urusan? Berarti surga koyo ning Bandung, koyo ning Bogor, ning puncak koyo ning Guci. Ning Pemalang ada air yang di bawah rumah. Ya maksudnya itu amsal, Pak. Maksudnya itu gambaran contoh. Dulu penduduk Arab Saudi saat Quran turun, sing namanya airku langka, Pak. Sing namanya pepohonan itu langka. Surga kan digambarkan dinaungin dengan pepohonan, indah tempatnya di bawahnya mengalir air. Itu jenenge amsal, contoh gambaran.
Sebab nopo? Sebab kenikmatan paling hebat saat Quran turun itu orang Arab Saudi, orang Arab ya Jazirah Arab itu kering kerontang, Pak. Gak ada tumbuhan, gak ada air yang mengalir, sehingga digambarkan itu kenikmatan terbesar. Tentu yang namanya gambaran dengan aslinya ya beda. Wong orang lukis wajah Kang Rusmo aja beda sama aslinya. Yang terpenting jangan sampai lukisannya tambah ganteng aslinya, ya nggak mungkin gitu. Ya tambah ganteng, foto malah lebih ganteng daripada aslinya gara-gara efek kamera iPhone gitu ya. Apple kok iPhone. Ya, nah surga ngingoten, Pak. Surga ngingoten. Jadi ini ku gambaran mawon. Aslinya sing jenenge surga niki jenengan eling-eling. Sing jenenge surga itu mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotara ala qalbin basar. Sing jenenge surga itu sesuatu yang enggak pernah terlihat oleh mata, enggak pernah terdengar oleh telinga, enggak pernah terlintas dalam hati. Itu jenenge surga. Jadi enggak pernah ada gambarannya. Enggak pernah kita mata melihat. Oke, kalau ulangi malih sing jenenge surga itu mala ainun ro'at, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khotor ala qalbin basar, tidak pernah terlintas dalam hati. Itu jenenge surga. Nggih. Lah, surga niki sing kula wingi matur, surga ini tiketnya sudah bisa dipesan, nggih. Lewat nopo? Lewat amal soleh. Tiketnya bisa dipesan lewat puasa, lewat sholat, lewat ngaji. Jadi aktivitas ibadah kita itu pesen tiket surga, ngoten nggih. Bo niki kemauan nggih. Alhamdulillah sampun rampung nggih. 40 hadis ini mudah-mudahan ada yang nyangkol, ya satu-satu nggak apa-apa lah nyangkol. Insyaallah. Ya mudah-mudahan. Dan saya mohon maaf apabila ada makna yang salah ataupun membacanya salah, mohon dimaafkan karena masih sama-sama belajar. Dan terima kasih Bapak-bapak semuanya sudah menemani tidak tidur subuh ya. Aduh bahaya kalau tidur subuh, tidur subuh bahaya. Rezekinya apa ayam. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok berarti udah libur ya. Saya mau nerusin kitab tapi udah tanggal 23, 25, 26, 27 nanti mulai Senin. Udah pada mudik ya. Jadi adalah cukup satu mawon. Alhamdulillah. Orang mudik, nyong orang mudik tat. Orang mudik engko anu bae ngajine ning masjid. Ustaz Rofi ada apa ini? Kang Rusmo. Ustaz Rofi. Saya juga nggak mudik. Saya juga nggak mudik. Iya. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'amdi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna wa 'allimna. Allahumma akhrijna min adh-dhulumatil wahmi wa akrimna minka binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba min fadlik. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyatana wa 'ala majlisina hadha min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ibadah wa ahlil jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan alaihi wa qatna ayna ma kunna amin bi rahmatika ya arhamar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Insyaallah, Ustaz. Sekian, mohon maaf apabila ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi mohon maaf ya. Informasi hari ini Pak Rusmo ulang tahun. Bukber dong, berarti bukber. Bukber Kang Rusmo. Aduh. Aneh Gus. Sehat panjang umur Kang Rusmo.
Insyaallah Dan nggih. tambah dawa umur, tambah istiqomah ibadahnya. Kang Rusmo. Amin. Ulang tahun umurnya selawe sih mah. Amin. Amin. Assalamualaikum, izin Ulang tahunnya pamit. 17. Pun nggih, kula maturaken nggih, monggo yang badhe anu damelan. Bos, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.